Hai, kembali lagi di cerita Trisino. Kali ini kita mendapat kiriman cerita dari teman Trisino yang menceritakan pengalaman mistisnya didatangi arwah korban tenggelam. Berikut ceritanya. Namaku Dita. Aku mau membagi cerita pengalamanku kepada kalian semua. Ini merupakan cerita pengalaman yang aneh yang pernah kualami. Kalian boleh saja percaya ataupun tidak, tapi inilah yang kualami. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ceritaku ini. Ceritanya sudah cukup lama, sekitar kurang lebih 7 tahun yang lalu. Mungkin ada beberapa bagian yang terlewat, tapi akan kucoba untuk merangkai dan mengingatnya kembali. Dibilang teror sih, enggak ya, tapi lebih cocok dibilang kejadian yang aneh. Waktu itu azan maghrib telah berkumandang. Langit mulai meredup dan lampu-lampu mulai dihidupkan. Orang-orang bersiap untuk menunaikan sholat wajib 3 rakaat. Tiba-tiba terjadi kegaduhan di depan rumahku yang berhadapan langsung dengan jalan besar. Suara kegaduhan itu memecah keheningan dan syahdunya lantunan ayat suci, membuat hati kecil bertanya-tanya. Apa yang terjadi? Tak seperti biasanya pikirku. Aku pun mencoba mengintip. Kusingkapkan gorden jendela dan mencoba melihat keluar apa yang terjadi dari balik jendela kaca rumahku. Aku melihat ada truk yang berhenti di depan rumahku. Ternyata suara gaduh itu berasal dari anak-anak remaja yang menumpangi truk kol diesel tersebut. Truk itu berhenti tepat di depan rumahku dikarenakan mogok. Wajah mereka terlihat sedih, terpancar dari raut wajahnya. Sebagian dari mereka mencoba turun dari belakang truk untuk membantu sang supir memperbaiki truk tersebut. Dengan pencahayaan lampu jalan yang remang-remang dan cenderung gelap, salah satu dari remaja itu mengeluarkan HP dari kantong sakunya dan mulai menyalakan lampu dari HP-nya, mencoba memberi cahaya pada supir yang tengah memperbaiki truk tersebut. Kulihat ada wajah yang kukenal menghampiri mereka dan mencoba menanyakan apa yang terjadi. Orang itu adalah tetanggaku dan warga sekitar pun mencoba ikut membantu truk tersebut. Aku pun memberanikan diri keluar dan melihat apa yang terjadi dari dekat. Saat aku masih di pekarangan rumah, ada seorang remaja datang menghampiriku. Remaja ini berasal dari truk yang mogok tersebut. Aku bisa berasumsi seperti itu karena wajahnya tak pernah kulihat dan bukan orang dari kampungku ini. Remaja itu meminta tolong kepadaku agar air terjun itu disyarati agar tidak memakan korban lagi. Remaja itu pun kembali lagi ke kerumunan warga di sekitar truk tersebut. Aku pun bingung dengan perkataan remaja tersebut. Memang ada apa dengan air terjun itu ya? Apa yang terjadi? Aku pun mencoba mengejarnya untuk menanyakan maksudnya dan apa yang terjadi di air terjun tersebut. Kulihat satu persatu wajah para remaja-remaja itu. Terlihat raut wajah sedih dari muka mereka. Remangnya cahaya lampu jalan malam itu tak mampu menutupi kesedihan mereka. Namun, remaja yang meminta tolong padaku tak dapat kutemukan. Apa yang terjadi pada mereka? Ini bukan sekedar masalah kendaraan saja. Ada sesuatu yang lain pikirku. Aku mencoba bertanya pada tetanggaku, Pak Uda, apa yang terjadi pada mereka? Pak Uda menceritakan bahwa salah satu teman mereka meninggal tenggelam di air terjun itu.
baru menjelang maghrib ini jenazah baru ditemukan. Truk ini mereka sewa untuk mengangkut jenazah temannya korban tenggelam tersebut. Namun, saat sampai kampung ini, truknya mogok. Aku pun memberanikan mendekat di belakang truk itu. Seorang warga meminta izin para remaja tersebut untuk membuka kain penutup jenazah tersebut. Warga itu beralasan siapa tahu ia kenal dengan jenazah itu. Awalnya tak diizinkan. Namun, ada seorang remaja yang memberi izin dan penutup wajahnya pun dibuka. Astagfirullah. Aku pun terkejut dan syok. Pak Uda pun mencoba menenangkanku. Ada apa, Dit? Kamu kenal? Pak Uda kaget. Barusan aja dia ngomong sama aku ya, Pak. Minta tolong agar air terjun itu disyarati agar tak memakan korban lagi, ujarku. Oke, kita flashback dulu ya apa yang terjadi pada remaja-remaja ini. Sebelum kendaraan yang mereka tumpangi itu mogok tepat di depan rumahku. Cerita ini aku dapatkan dari salah satu orang terdekat korban yang tak sengaja kutemui di rumah sakit. Nanti akan kuceritakan. Rombongan remaja dari sekolah SMKN berkunjung dan berwisata ke tempat wisata air terjun yang tak jauh dari kampungku. Ada 2 kelas yang berkunjung ke sana. Mungkin mereka ingin merayakan kelulusan atau apalah namanya. Aku tak tahu pasti. Seperti layaknya orang yang berwisata ke air terjun, ada yang mencoba mandi, bermain, dan ada yang hanya ingin menikmati alam di sekitar air terjun itu. Mereka ada yang mencoba melompat dari atas ke bawah, dan ada yang hanya sekedar berenang di tepi sungai. Salah satu dari mereka mencoba berenang mendekati air terjun itu. Mencoba berada tepat di bawah curahan air yang mengalir deras jatuh dari atas. Teman-temannya hanya melihat dari tepi, tak berani berenang mendekati air terjun itu. Selang beberapa menit, teman-temannya mulai panik dan cemas. Remaja itu tak kunjung muncul ke permukaan. Teman-temannya mencoba berteriak memanggil namanya dari tepi. Namun, remaja itu tak kunjung muncul. Pemuda setempat yang menjaga tempat itu pun dimintai bantuan untuk membantu pencarian. Salah satu dari mereka pun bergegas menyelam ke dasar, dan remaja itu pun tetap tidak ditemukan. Pencarian ini berlangsung cukup lama. Karena tak kunjung ditemukan, tokoh yang dituakan di daerah situ pun dipanggil. Mereka menceritakan apa yang terjadi di air terjun itu. Ya, bisa dibilang sih, beliau paranormal. Entah doa apa yang dia panjatkan. Beliau lalu menunjuk-nunjuk air, mengisyaratkan agar coba cari di sini. Pemuda setempat yang dari tadi mencari pun mulai fokus ke titik yang dituju paranormal itu. Percaya tak percaya, remaja itu pun berhasil ditemukan dan diangkat ke permukaan. Teman-temannya terlihat senang, namun wajah mereka kembali sedih, karena nyawa remaja itu tak tertolong. Ia tewas tenggelam di bawah air terjun itu. Karena sudah sore, warga dan pengunjung yang menonton pencarian itu pun mulai pulang. Jenazah remaja itu kemudian dinaikkan ke atas truk yang disewa teman-temannya untuk mengantar jenazah ke rumahnya. Maghrib pun tiba. Truk yang mereka tumpangi itu mogok tepat di depan rumahku. Inilah awalku berjumpa dengan rombongan para remaja ini. Nah, kalian sudah tahu kan awal kejadiannya? Sekarang aku mau melanjutkan kembali ceritaku yang sempat terputus tadi. Aku kaget, padahal baru saja remaja itu berbicara padaku. Warga pun mulai membahas tentang air terjun itu. Tiba-tiba, dalam penglihatanku, aku melihat di bawah air terjun itu seperti ada goa yang di dalamnya dihuni oleh ikan yang sangat besar sekali. Sedangkan air terjun itu dijaga oleh seorang putri yang sangat cantik memakai kebaya berwarna putih. Putri ini yang mengakibatkan pemuda itu tenggelam. Putri itu suka dengan remaja itu
karena kebaikan hatinya. Aku menceritakan apa yang kulihat barusan kepada warga. Namun, ada seorang warga yang tak mempercayai ucapanku, menganggapku bohong dan mengada-ngada. Aku santai saja menanggapinya. Dia bukan orang pertama yang tak mempercayaiku. Proyek itu pun selesai diperbaiki. Mereka pun pamit untuk melanjutkan perjalanan. Dan warga pun kembali ke rumah masing-masing. Aku pun menceritakan apa yang terjadi kepada orang tuaku di rumah. Dari awal hingga akhir, serta keanehan-keanehannya dan juga tentang ada warga yang tak mempercayaiku. Mungkin karena penasaran dengan ucapanku, warga yang tak mempercayaiku itu mendatangi air terjun pada malam itu juga. Berbekal senter dan handphone di tangan, dia pun mulai merekam keadaan sekitar. Saat di sana, ia tak melihat penampakan. Hanya merinding yang ia rasakan. Ia pun pulang dan ingin membuktikan omonganku ini bohong dan mengada-ngada. Namun, saat sesampainya di rumah dan video hasil rekamannya diputar kembali, terekam jelas seorang perempuan berbaju putih tepat berada di air terjun itu sedang melihat ke arahnya, mengawasinya kemanapun ia melangkah. Dan akhirnya ia pun percaya apa yang kuucapkan. Aku pun mulai melupakan kejadian maghrib itu dan mencoba untuk tidur. Di dalam mimpi, remaja itu datang menemuiku, meminta tolong padaku untuk menjumpai orang tuanya. Ada pesan yang tak akan kusampaikan di sini, biar orang tuanya saja yang tahu. Bukan sekali dia datang ke mimpiku. Sudah berulang kali semenjak hari di mana aku bertemu dengannya. Namun, aku tak tahu harus kemana dan di mana orang tuanya berada. Kenal pun tidak. Beberapa minggu berselang, ibuku jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan aku selalu menemaninya di rumah sakit. Sesekali ayah datang menjenguk ibu serta membawakan perbekalan. Waktu itu seperti biasa, aku menemani ibu yang terbaring lemah di rumah sakit. Sepulang dari kantor, ayah datang dan duduk di depan kamar perawatan. Aku tak kenal dengan lawan bicara ayah. Yang aku tahu, ayah datang sendirian ke rumah sakit. Mungkin ayah mengobrol dengan keluarga pasien lain, pikirku. Dari dalam kamar, aku mendengar pembicaraan mereka. Aku mulai menguping dan memperjelas isi percakapan mereka. Ternyata, mereka membicarakan kejadian beberapa minggu yang lalu di air terjun itu. Kok dia bisa tahu? Apa masuk koran? Berita online atau sosial media? Tanyaku dalam hati. Tiba-tiba ayah memanggilku dan mengajak bergabung, dan ayah memintaku duduk di samping bapak itu. Kalian tahu bapak itu siapa? Aku saja sempat tak percaya. Ini keajaiban atau bagaimana? Aku bingung. Kok bisa? Apa ini takdir? Bapak itu adalah orang tua dari remaja itu yang meninggal di air terjun beberapa minggu yang lalu. Tak masuk akal. Orang ini yang diminta untuk kutemui dan menyampaikan pesan rahasia remaja itu. Kini berada tepat di sampingku. Aku meyakinkan berulang kali bahwa bapak ini adalah benar ayah remaja korban tenggelam di air terjun itu. Setiap aku bertanya, ia selalu membenarkannya. Masih ada raut kesedihan di wajahnya. Orang tua mana yang tidak terpukul kehilangan buah hatinya yang sedang beranjak dewasa. Tadi pagi masih bisa tertawa dan mengobrol. Namun, sore harinya telah berbeda. Aku mulai menceritakan semua kejadian dan keanehan yang kualami. Menceritakan apa yang kulihat tentang sifat, wajah, dan perilaku remaja itu. Padahal aku sama sekali tak mengenalnya dan gak tahu orangnya seperti apa. Dan tak lupa, aku menceritakan pesan terakhir yang ingin disampaikan remaja itu pada orang tuanya. Setelah panjang buku bercerita pada bapak itu, aku pun berpesan agar bapak membacakan Yasin dan mengirimkan doa di tempat lokasi kejadian agar arwah remaja itu tenang.
Dan alhamdulillah, bapak itu berjanji akan melakukan doa di tempat itu dan sekalian mendoakan agar tempat itu tidak terjadi korban lagi. Cukup anaknya saja korban yang terakhir dan jangan ada lagi korban-korban lainnya, ujar bapak itu sambil ia menahan air matanya. Setelah perjumpaanku dengan bapak itu, remaja itu tak lagi datang ke mimpiku. Remaja baik hati yang tewas tenggelam di air terjun itu